Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Selamat bergabung kepada pecinta edukasi. Pada pagi ini kita sedikit berbagi ya, berkenaan dengan topik kita pada hari ini adalah tips mengatasi anak atau siswa nakal. Nah, sebelum itu mari kita bersyukur pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, dan yang pasti kita diberikan karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Baiklah para pecinta edukasi. Pada pagi ini semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi. Ya. Baiklah, untuk topik kita pada kali ini Jam Edukasi akan membahas ya tentang sebuah buku. Nah, ini sebuah buku. Oke, sebuah buku yang sengaja saya ambil, yaitu judul buku yang ditulis oleh Bambang Putranto SPD dengan bukunya judulnya ya, Tips Menangani Siswa yang Membutuhkan Perhatian Khusus. Nah, kali ini Jam Edukasi kita membahas tentang tips bagaimana mengatasi siswa nakal. Sebenarnya ya, kenakalan itu adalah sesuatu yang lazim ya, lumrah, apalagi bagi siswa SD, SMP, apalagi SMA, SMK ya. Itu adalah sesuatu perilaku yang ya lazim sih, nakal. Nah, sebenarnya apa itu nakal ya? Nah, kita akan bahas ya. Nah, sebelum itu silakan like, subscribe ya, dan komen kalau ingin yang bertanya berkenaan dengan bincang seputar edukasi pada pagi ini. Ya, sudah bergabung ya. Ada Trom Ardino. Selamat pagi. Bang Eko yang sudah hadir. Hadir Pak Guru, kok senyap? Ya, tadi saya kira belum live, ternyata sudah live. Bahkan kenakalan siswa seperti sudah menjadi budaya dan tradisi bagi kalangan para pelajar. Gimana? Setuju bagi yang para pelajar? Ya, backsoundnya kebesaran. Siap. Nah, makasih Bang Eko. Oke. Cia. Trom Ardino, tetap bertahan ya. Nah, jangan tamat. Semoga sukses. Terima kasih Bang Trom Arduino ya. Salah satu YouTuber yang memberikan spirit ya untuk selalu konsisten di dalam membuat kreator sehingga ya bahasa-bahasa
bahasa yang sangat menggugah ya. Kalau memang tidak bisa untuk mencapai dalam sekian bulan monetisasi, mendingan mundur saja. Nah, ini sebuah penyemangat ya. Baik, kembali kita kepada topik kita, bincang seputar edukasi ya, bagi pecinta edukasi. Tadi kita kembali di nakal ya. Bagaimana kita mengatasi siswa yang nakal? Nah, saya kutip ini ya. Ini buku yang saya pakai pada pagi ini adalah buku Bambang ya, buku Bambang dan bahas ini ya. Nah, kenakalan remaja marak dijumpai di kota-kota besar, di mana arus modernisasi dan kebebasan sangat tinggi. Di sisi lain, kontrol moral dan sosial kepada pelajar justru menurun, sehingga kenakalan siswa kian merajalela. Oleh sebab itu, berita mengenai kasus-kasus kenakalan remaja kerap muncul di layar televisi serta media massa. Para pelajar sering melakukan beberapa kenakalan ya yang tidak patut sih dilakukan oleh seorang siswa sebagai insan terpelajar. Nah, ya. Oke, ya. Nah, sekarang bagaimana? Ini ada tips. Saya langsung saja, apa sebenarnya tips yang harus dilakukan untuk mengatasi siswa yang bermasalah? Yang pertama, ya, ini menurut Bambang ini ya, Bambang. Memberikan tanggung jawab. Jadi, yang pertama ketika kita menghadapi anak nakal. Nah, anak nakal, yang pertama kita berikan tanggung jawab. Banyak hal yang menyebabkan siswa menjadi nakal di kelas. Di antaranya tidak memiliki suatu aktivitas. Nah, jadi anak nakal itu tidak punya aktivitas. Dulu saya pernah belajar itu di waktu saat kuliah, pada saat pembelajaran manajemen kelas ya. Nah, anak nakal itu biasanya dikenal dengan behavior apa tidak istilahnya, the power of seeking behavior atau seeking of behavior. Nah, yaitu sebuah perilaku yang merasa kuat, merasa dia pintar, merasa dia ya tidak diperhatikan, sehingga dia mengganggu teman-temannya untuk belajar. Kalau tidak salah itu di dalam manajemen kelas ada kita menemukan siswa yang tadi saya katakan perilaku yang merasa kuat, yang merasa pintar, sehingga dia kemudian dia tidak diperhatikan, sehingga dia membuat satu perilaku yang dianggap menyimpang oleh guru. Ya, makanya sebab itu kata Bambang, seorang siswa harus diberikan nakal itu harus diberikan tanggung jawab. Diberikan tanggung jawab. Jika seorang siswa diberi tanggung jawab untuk memimpin atau memberi contoh, maka ia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi baik. Tanggung jawab tersebut misalnya diberikan dengan cara mengangkat sebagai ketua kelas, mencatat siswa nakal, kemudian menjadi ketua kelompok diskusi, dan sebagainya. Hal ini cukup mampu untuk menjinakkan sifat nakal siswa. Begitu ya, pecinta edukasi. Tips yang pertama adalah memberikan tanggung jawab. Ya, kemudian yang kedua tipsnya adalah memberikan perhatian lebih. Memberikan perhatian lebih. Terkadang kenakalan atau kegaduhan yang dilakukan siswa sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan perhatian. Nah, saya bilang tadi itu ya, untuk mendapatkan perhatian dari orang lain.
Oleh karena itu, ada baiknya seorang guru sesekali melontarkan gurauan serta memberikan perhatian khusus kepada siswa nakal. Bentuk pemberian perhatian di kelas dapat diwujudkan melalui banyak hal, misalnya mempercayai untuk memegang uang kelas, mengizinkan melakukan studi banding, sering menyebut namanya ketika pelajaran dilakukan, dan sebagainya. Nah, jadi tips yang kedua, anak nakal itu perlu diperhatikan. Selain tadi yang pertama diberikan tanggung jawab, diperhatikan melalui tadi dengan banyak menyebut namanya saat ada gurauan-gurauan dengan melibatkan ia dalam proses pembelajaran. Itu sangat bagus ya. Kadang-kadang anak nakal ini selalu dikucilkan atau selalu merasa terasing di kelasnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, para pendidik, jangan sesekali kita untuk mengasingkan anak kita. Karena anak-anak kita itu sama, tidak ada perbedaan mau pintar, mau tidak pintar, mau apakah, karena bermacam-macam, ya. Karena bermacam-macam kemampuan anak dalam belajar. Ada kemampuan audio, mendengar, ada visual, dengan banyak audio visual atau kinestetik. Nah, itu tipe-tipe belajar yang berbeda, tentunya harus berbeda juga cara menyikapinya. Nah, di sini kita berkenaan dengan anak nakal. Oleh sebab itu harus diperhatikan, jangan dikucilkan. Ya. Baiklah pecinta edukasi, yang ketiga tipsnya adalah ciptakan kegiatan pembelajaran kreatif dan menarik. Nah, ini juga salah satu kenapa anak nakal di kelas, karena biasanya ya, pada umumnya para guru memberikan metode ceramah yang sangat monoton sekali. Ya, monoton dalam arti ceramahnya tidak bervariatif sehingga menjenuhkan, membosankan. Itu yang membuat ada yang tadi saya bilang the power shaking of behavior. Nah, yaitu di mana dia merasakan kejenuhan sehingga dia melakukan hal-hal perilaku yang. Jadi yang ketiga tadi, menciptakan kegiatan pembelajaran kreatif dan menarik. Kegiatan belajar mengajar yang menarik akan mendorong siswa nakal menjadi tertarik untuk mengikuti pelajaran secara antusias. Patut dipahami bahwa kebanyakan siswa melakukan kenakalan di kelas akibat metode pengajaran yang membosankan. Nah, kalau sudah membosankan, ya, pasti bertingkah anak didik. Nah, kemudian siswa yang tidak memahami penjelasan guru juga terdorong untuk berbuat nakal, yang tadinya dari awal serius mengikuti pembelajaran, karena menjenuhkan dan membosankan, akhirnya ikut-ikut juga melakukan sikap-sikap yang kurang terpuji dalam proses pembelajaran atau yang kita kenal dengan anak nakal. Oleh karena itu, tugas guru adalah menciptakan kegiatan belajar mengajar yang tidak hanya aktif dan menarik, tetapi juga membuat siswa memahami materi yang disampaikan. Nah, jadi itu yang paling utama, memahamkan. Ya. Kemudian melalui cara tersebut, semangat siswa, ini antusiasme ya, atau antusias. Siswa itu bersemangat terpelajar senantiasa terjaga. Jika seorang siswa memiliki antusias terhadap pelajaran yang diajarkan guru, maka pikiran untuk berbuat kenakalan akan hilang dengan sendirinya. Ini kata Bambang ya. Tips yang ketiga. Nah, sekarang tips yang keempat. Buat peraturan yang jelas di dalam kelas. Nah, oleh sebab itu para pecinta edukasi, khususnya para guru, untuk membuat kesepakatan di kelas yang disebut dengan kontrak belajar, supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya tidak ada masalah di kemudian
kemudian hari. Oleh sebab itu, sebelum pembelajaran dimulai atau tahun pelajaran itu berawal, itu harus ada kontrak belajar yang berisikan perjanjian-perjanjian antara guru dan siswa supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Kenapa? Karena perjanjian itu disepakati bersama. Ya, karena kita dalam kelas menciptakan suatu keluarga yang harmonis di dalam sebuah kelas itu merupakan ya, sama seperti dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu ada perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh guru kepada siswanya supaya tidak ada siswa nakal. Kemudian keberadaan peraturan di kelas sangat penting untuk mengatur perilaku siswa secara jelas agar tidak lepas kendali, agar tidak terkesan monopoli. Siswa sebaiknya turut dilibatkan dalam menyusun peraturan tersebut. Hal ini lebih efektif dibandingkan jika Anda membuat sendiri peraturan tersebut. Nah, kalau kita sebagai guru yang membuat peraturan itu, berarti kalau dalam konteks dunia demokrasi tidak demokratis kita. Kita membuat sebuah aturan sendiri, kemudian kita harus memaksakan aturan yang kita buat. Nah, itu nanti akan membuat gejolak atau ada dinamika dalam sebuah kelas. Jadi jangan heran kalau ada munculnya anak-anak yang bertingkah ya tadi. Ya, dengan menyusun peraturan bersama-sama, seorang siswa yang berbuat kesalahan dapat secara cepat mengetahui kesalahan serta memperbaikinya. Jadi ketika ada kesulitan, ya, kesalahan, maka siswa dengan sadar sendirinya untuk mengubah. Karena itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Baiklah pecinta edukasi, saya akan sapa teman-teman saya ya. Ya, terima kasih Bang Eko. Tepat, anak nakal di sekolah itu karena ingin merasa lebih diperhatikan. Nah, the power of seeking behavior ya Bang Eko. Nah, itu bahasa dalam manajemen kelas itu. Itu teringat waktu saya kuliah. Apa kata dosen saya itu adalah dia merasa kuat, ya, merasa pintar, dia merasa tidak diperhatikan, maka dia bertingkah, maka dia diklaim sebagai anak nakal. Sebenarnya ya harus diperhatikan, diberikan tanggung jawab, kata Bambang tadi ya, diberikan tanggung jawab, diperhatikan, kemudian membuat sebuah aturan harus bersama-sama ya. Dan itu salah satu ada 4 tips tadi, saya ulang tadi. Yang pertama, tips yaitu memberikan tanggung jawab. Yang kedua, memberikan perhatian lebih. Kemudian yang ketiga, ciptakan kegiatan pembelajaran kreatif dan menarik. Dan yang terakhir adalah buat peraturan yang jelas di dalam kelas. Nah, di sini Jam Edukasi tidak hanya membagikan tips. Jadi bagaimana ya caranya, strategi apa yang harus kita lakukan? Tentunya dengan menggunakan strategi manajemen kelas. Nah, mengelola kelas dengan baik untuk menanggulangi siswa nakal. Nah, yang pertama adalah intervensi minor. Nah, ini ya, jenis intervensi ini, jadi guru harus mengintervensi. Dilakukan guru apabila masalah yang dihadapi guru di kelas tergolong kecil. Perlu dipahami bahwa masalah yang tergolong kecil sekalipun dapat mengganggu kelancaran aktivitas belajar mengajar sehingga harus cepat diatasi. Beberapa contoh masalah kecil antara lain siswa asik berbicara sendiri, meninggalkan tempat duduk tanpa izin, bercanda dengan teman sebangku, atau memakan permen yang di kelas. Perhatikan uraian Epperstone berikut ini mengenai strategi efektif dalam menangani masalah kecil. Ini masalah kecil ya. Ada siswa tadi ngomong dengan temannya, kemudian ada ya melakukan tingkah-tingkah yang sebenarnya tidak terlalu prinsip sebenarnya dalam kelas. Namun ketika dalam proses pembelajaran itu sangat mengganggu, maka dikatakan anak nakal. Baiklah, kita akan lihat ini. Menggunakan isyarat nonverbal. Nah, ini
Guru menjalin kontak mata dengan siswa, misalnya tanpa menegur, "Hei, berhenti!" Atau mengambil sesuatu barang-barang. Kalau dulu kan itu zaman dulu ya. Kalau ada siswa yang mengganggu belajar saat belajar, ada yang mengambil penghapus, ada yang mengambil kapur tulis, ya, dilempar, itu sebuah tidak bisa untuk ditiru sebenarnya ya. Memang niatnya adalah untuk mendisiplinkan, namun ada cara yang baik, yaitu dengan menggunakan bahasa nonverbal. Seperti apa? Misalnya kita cukup melihatnya dengan mata kita, melihat dia akan terasa, kenapa bapak ini, kenapa ibu ini melihat saya ini, dia dulu merasa berarti saya ada sesuatu perilaku yang tidak baik, maka dia akan sadarnya sendiri. Nah, kemudian atau dengan menggunakan bahasa jari, atau ya mungkin kita diam. Nah, kalau saya biasanya kalau siswa itu belum tenang, belum tertib, kan biasanya kalau baru masuk atau habis istirahat, itu kan kadang-kadang memori-memori mereka masih terlintas dalam pikiran mereka, sehingga mereka di kelas begitu masuk ada yang masih menyambung pembicaraannya di kantin, ada yang mungkin hal-hal ya yang ya biasa remaja-remaja itu kan, ada hal saja yang dibicarakan. Nah, caranya kalau saya biasa, pengalaman saya adalah dengan diam sekian detik, kalau tak bisa sekian detik, sekian menit. Kalau tak bisa sekian menit, mungkin habis aja. Jadi mereka begitu mereka ribut, masuk kelas tuh ribut ya. Begitu dia masuk, kan kita masuk, ada sebagian juga yang masih tetap bicara, bahkan dengan melakukan kesibukan lain yang sangat mengganggu sebenarnya ya. Nah, caranya adalah tadi kita menggunakan bahasa nonverbal. Kalau saya waktu itu di kelas, saya diam. Nah, dengan saya diam, aktivitas belajar di waktu jeda dalam kegiatan belajar mengajar, siswa dapat berbuat nakal. Misalnya berjalan-jalan dalam kelas, meninggalkan tempat duduk untuk mengobrol dengan temannya, bercanda serta berteriak. Langkah atau strategi yang tepat bukan mengoreksi tindakan, melainkan segera melanjutkan aktivitas berikutnya. Misalnya membahas masuk materi atau bab baru dalam suatu mata pelajaran. Nah, biasanya ketika kita masuk ya, aktivitas saat melakukan aktivitas belajar, ya, tadi seperti saya sampaikan tadi, itu adalah kenakan-kenakan ringan sebenarnya ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi bukan harus kita melakukan tindakan langsung memvonis atau menjas, tetapi kita kaitkan dengan mata pelajaran kita ya. Nah, dikaitkan atau kita asosiasikan tindakan itu dengan materi kita. Nah, sehingga apa yang dilakukannya, dia tidak merasa bahwa dia ya merasa terhormat depannya ya. Kadang-kadang siswa ini secara psikologi ya lembut hatinya, maka disentuhlah hatinya. Bercanda ya, pecinta edukasi ya. Oke. Kemudian ini pendekatan yang ketiga adalah mendekati murid yang berbuat kegaduhan. Jadi dekati guru yang mengetahui siswa mulai bertindak menyimpang atau gaduh, segera mendekatinya. Nah, biasanya kalau ya tanpa mendekati sih sebenarnya cukup siswa guru mungkin berdiri atau dengan apa, mungkin mereka juga ya tergantung kita. Kadang-kadang ada juga guru yang dimana sudah melakukan tindakan-tindakan ya siswanya masih seperti itu ya, tergantung siswanya, tergantung gurunya. Kalau saya alhamdulillah ya, selama ini kalau saya mengajar, jangankan berbicara, menguap saja saya tegur misalnya, tapi tegurnya bukan kamu jangan menguap tapi dengan cara verbal tadi, misalnya di istilah buaya menguap, jadi saya contohkan seperti itu. Jadi kalau di sekolah ya saya pasti ya, kalau angkatan berapa ya alumni itu pasti tahu kalau sudah buaya menguap artinya saat siswa masuk belajar itu ngantuk. Jadi yang tadinya suasana mengantuk jadi suasana hingar gitu ya, gara-gara ada buaya menguap. Kenapa buaya menguap?
Karena buaya susah untuk menutup mulutnya, karena manusia itu punya dua tangan, maka gunakanlah tangan itu. Nah, itu bagian dari adab, ya. Bagian dari adab kita, ya. Ya, karena kalau menguap tidak ditutup mulut, ya seperti apa ya? Coba Anda bercermin, Anda menguap besar-besar buka mulut, bagaimana reaksi Anda terhadap wajah Anda? Baiklah pecinta edukasi, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, mengarahkan perilaku siswa. Mengarahkan perilaku siswa. Apabila siswa mengabaikan tugas yang diperintahkan, guru harus mengingatkannya, tapi bukan menjusnya atau memponisnya. Tapi sebagai contoh, misalnya guru dapat berkata, baiklah, ingat, kalian harus bisa menyelesaikan soal matematika ini. Contoh ya, nah, misalnya dalam pembelajaran daring, saya mengingatkan, tolong bagi yang tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu, ingat, kita sedang belajar. Kita sedang belajar, bukan libur. Artinya di situ bahasa menekankan kepada anak supaya benar-benar dalam belajar. Jadi bukan dianggap main-main. Nah, sehingga dengan adanya pernyataan seperti itu, ya, mereka merasa like semangat terus Pak, terima kasih ya. Nah, kemudian yang kelima, memberi instruksi yang dibutuhkan. Tidak jarang siswa melakukan kesalahan kecil akibat tidak memahami cara mengerjakan tugas. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru harus memantau atau memperhatikan siswa serta memberi petunjuk jika dibutuhkan. Yang kelima, meminta siswa berhenti dengan nada tegas dan langsung. Tidak boleh kita sebagai guru langsung, hei kamu, berhenti, hei kamu, jangan kurang aja, hei, dan sebagainya ya, banyak istilah yang bisa tegas ya, nada tegas dan langsung. Jadi ketika siswa menunjukkan kenakalan yang mengganggu, guru dapat mengambil tindakan tegas. Caranya ialah menjalin kontak mata dengan siswa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bersikap asertif, meminta siswa menghentikan tindakannya, membuat pernyataan singkat, atau memantau situasi sampai siswa mematuhi perintah guru. Penerapan cara ini dapat mengkombinasikan dengan strategi mengarahkan perilaku siswa. Ya, di sini ada ketegasan, tapi tegasnya bukan berarti dengan cara tindakan-tindakan yang asertif ya, tetapi dengan tindakan yang tadinya ya berkaitan juga untuk bagaimana mengubah perilakunya gitu ya. Tentunya sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Kemudian yang terakhir adalah memberi pilihan kepada siswa. Jadi guru dapat melatih. Guru dapat melatih sikap tanggung jawab siswa dengan menawarkan dua pilihan, yakni bertindak benar atau menerima konsekuensi negatif. Berikan penjelasan kepada siswa mengenai maksud dan tindakan benar serta konsekuensi apabila melanggar. Nah, oleh sebab itu ketika ada siswa bermasalah, maka kita harus sampaikan kepada anak didik kita bahwa kalau ya silakan, kalau kamu mengerjakan tugas, kamu melakukan tugas ya kamu dapat apa. Kemudian kalau tidak mengerjakan tugas ya silakan juga, tapi ada konsekuensi dan dijelaskan konsekuensinya apa. Jadi itu ya tadi ada pendekatan ya, intervensi minor. Nah, yang terakhir adalah intervensi moderat. Nah, beberapa perilaku nakal yang dilakukan siswa membutuhkan intervensi atau campur tangan ya lebih kuat dibandingkan tindakan-tindakan sebelumnya. Sebagai contoh, ketika siswa
menyalahgunakan aktivitas di sekolah, mengganggu teman, keluar dari kelas, mengacaukan konsentrasi pada pelajaran, serta mengusik pekerjaan murid lainnya. Guru perlu memberikan intervensi moderat. Apa sih intervensi moderat ya? Untuk mengatasi hal-hal tersebut, berikut adalah strategi yang dapat dilakukan guru menurut Eberstein. Yang pertama, memberikan privilege atau hak istimewa secara ketat. Seorang guru bisa saja membiarkan siswa berkeliling kelas untuk mengerjakan tugas bersama temannya. Namun, ketika siswa malah menyalahgunakan hak istimewa yang diberikan ataupun mengganggu pekerjaan temannya, guru dapat segera mencabut hak istimewa tersebut. Nah, ini bagus ini. Bagus sekali. Diberikan kepercayaan. Ya, diberikan kepercayaan dengan hak istimewa. Namun ketika ia menyalahgunakan hak istimewa tersebut, maka kita cabut. Supaya ada sanksi moral kepada yang bersangkutan dan dia akan mencoba untuk belajar dari kehilapan dan kesalahan yang dia lakukan. Ya, oleh karena itu kita harus memberikan hak istimewa kepada anak-anak yang nakal. Nah, tapi ketika anak nakal itu tidak melaksanakan dengan baik, maka ada pencabutan hak istimewa. Baiklah pecinta edukasi, ya sini saya sapa dulu ya tadi Arduino ya. Kita lanjut lagi ya. Kemudian yang kedua, membuat perjanjian behavioral. Nah, behavioral ini adalah behavior atau tingkah laku atau perilaku. Buatlah satu perjanjian yang disepakati sekaligus dapat diterima oleh semua siswa. Perjanjian ini harus mencakup semua masukan dari kedua belah pihak, yaitu guru dan siswa. Jika suatu saat muncul masalah dan siswa tetap keras kepala, maka guru dapat merujuk pada kesepakatan bersama yang telah disepakati. Nah, ya, seperti itu. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, yang ketiga adalah pisahkan atau keluarkan siswa dari kelas. Ini udah intervensi moderat ini ya. Apabila siswa bersenda gurau secara berlebihan serta bersikap tidak mengindahkan peringatan guru, langkah yang sebaik dilakukan ialah memisahkan siswa yang nakal dari teman-temannya, bahkan pun dapat mengeluarkan dari kelas diperlukan. Nah, hati-hati bagi Anda, bagi siswa nakal bisa keluar kelas. Kenapa? Karena tadi sudah diberikan perhatian, sudah diberikan, tapi tetap saja membandel. Tapi kalau saya ya, kalau saya tidak menyerah ya, maaf ini Bambang. Kalau untuk bagian yang C ya, saya meskipun bagaimanapun siswa ya, kecuali kalau ya sama sih sudah berlebihan tuh, apa sudah menyimpang perilakunya ya, boleh katakan karena mungkin ada pengaruh faktor luar ya, yang sehingga ya pikirannya tidak lagi ya sadar, istilahnya bahasa tanda petik itu mabuk. Kalau siswa mabuk itu siswa yang tak bisa lagi diapa-apakan, tidak bisa lagi kita berikan tadi perhatian, tidak bisa lagi kita artinya karena pikirannya sudah tak sadar lagi. Nah, itu boleh kita keluarkan karena dapat mengganggu teman-teman yang lain ya. Tapi itu sudah cara yang terakhir apabila kita menemukan siswa nakal yang sudah di luar batas gitu, di luar batas ya, dari beberapa hal yang kita sudah sampaikan tadi ya, tips-tips tadi itu tidak juga mempan tuh. Nah, maka itu ini perlu diperhatikan khusus, bukan di dalam kelas, tetapi
di luar kelas. Dan kita tentunya berkoordinasi dengan wali kelasnya, dengan bimbingan konselingnya, sehingga anaknya ada masalah. Maka dengan cara seperti itu kita akan mencari masalah apa yang dihadapi, dan yang pasti siswa itu sendiri yang menyelesaikan masalahnya, ya. Seperti itu pecinta edukasi, ya. Iya, di sini ya. Kemudian memberikan hukuman atau sanksi. Nah, ini sudah tindakan intervensi moderat yang terakhir, ya. Siswa yang terus berbuat nakal layak diberikan hukuman atau sanksi. Namun demikian, hukuman atau sanksi sebaiknya tidak berwujud tindakan kekerasan. Kalau tindakan kekerasan nanti kamu dilaporkan orang tua, masuk kantor polisi, ditangkap, kemudian dituntut oleh KPAD. Banyak, apalagi sekarang melanggar HAM. Itu luar biasa, ya. Nah, makanya kita sebagai pendidik, ya, bersama-sama kita mendidik yang baik, jangan sampai kita melakukan tindakan kekerasan, ya. Dan memang dalam pendidikan itu juga tidak baik sebenarnya, tidak baik. Karena berbeda, ya. Saat ini kondisinya berbeda, tidak seperti zaman dulu. Nah, zaman dulu, karena orang zaman dulu itu keras-keras, tidak harus keras. Jadi sekarang ini anak-anak didik kita baru sedikit diberikan, ya, tindakan sudah mulai agak-agak menyimpang, ya. Nah, contoh kecil saja, baru dapat masalah misalnya, ada masalah sedikit sudah mulai frustasi, sudah mau lari ketika ada orang tua menasihati di rumah, ya. Ini melakukan, dia beda. Kalau zaman dulu itu orangnya keras-keras. Untuk bicara tentang keras-keras nanti kita bahas, ya, untuk sendiri, ya. Ya, pecinta edukasi, kita lanjutkan lagi ini, ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini hukuman atau sanksi sebaiknya tidak kekerasan, tetapi dapat dilakukan dengan memberikan tugas, mengerjakan soal, atau menulis halaman tambahan. Demikianlah pecinta edukasi, tips menangani atau mengatasi siswa yang nakal. Nah, demikian untuk live streaming kita pada pagi ini. Pagi, ya, semangat pagi. Jadi dapat kita simpulkan tadi bahwa di dalam mengatasi siswa nakal, ya, ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Tadi disampaikan oleh Bambang, ya, oleh Bambang. Yang pertama, mengatasi nakal adalah memberikan tanggung jawab kepada anak nakal tadi, kemudian memberikan perhatian lebih, menciptakan kegiatan pembelajaran kreatif unik, kemudian membuat peraturan yang jelas di dalam kelas. Dan strategi yang dilakukan dalam manajemen kelas untuk menanggulangi siswa nakal adalah ada dua intervensi yang dilakukan. Ada intervensi minor dan intervensi moderat. Intervensi minor seperti menggunakan isyarat verbal, non verbal, yang kemudian melanjutkan aktivitas belajar, mendekati murid yang berbuat kegaduhan, kemudian mengarahkan perilaku siswa, kemudian memberi instruksi yang dibutuhkan, kemudian meminta siswa berhenti dengan nada tegas dan langsung. Dan yang 8 adalah memberi pilihan kepada siswa. Kemudian yang kedua, intervensi moderat, sampaikan tadi, memberikan hak istimewa secara ketat, kemudian membuat perjanjian behavior, kemudian pisahkan atau keluarkan siswa dari kelas. Ini sudah parah, ya, sudah parah. Kemudian memberikan hukuman atau sanksi, yang pasti sanksinya sesuai dengan adab ketentuan. Jangan sampai sanksi ini tidak mendidik, membimbing. Jadi bukan sanksi tindakan kekerasan. Baiklah pecinta edukasi, selamat bergabung tadi yang sudah dalam
materi pada pagi ini. Mudah-mudahannya dengan materi yang singkat ini yang boleh dikatakan ada yang tidak jelas ya, mohon maaf ini salah teknis ya. Nah, sebenarnya kita di sini sama-sama berproses. Nah, mudah-mudahan dengan tips menangani masalah siswa nakal tadi disampaikan bermanfaat bagi kita semua ya, bukan hanya untuk para guru tetapi juga para siswa, kemudian untuk orang tua ya, karena memang kita semua adalah bagian dari pendidikan itu sendiri ya. Kita menginginkan siswa-siswa kita akan lahir, akan terbentuknya karakter kinerja, karakter moral. Kita mau para anak didik kita, para pelajar kita ya memiliki karakter kinerja yang disiplin, tanggung jawab, amanah, kemudian tidak hanya itu, ada karakter moral, orang yang tadinya pintar tapi jujur. Bagus tetapi tidak punya karakter moral hingga dia tidak jujur dan amanah. Kita tidak mau seperti itu. Kita ingin membangun bangsa Indonesia dengan melahirkan generasi-generasi yang berkarakter, yaitu karakter kinerja dan karakter moral, dan ditambah dengan karakter spiritual. Demikian yang dapat Ayah J sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam edukasi. Terima kasih.